Oke, jumpa lagi dengan saya ya. Di nanti saya upload ini ya di channel saya, Matematikawan Kampung ya. Oke, kita akan membahas soal KSP Informatika 2021 yang pemrograman B2 ya. Nah, ini B2 ini dibagi ya, ada soal yang tidak program ya, kalau di aslinya ya. Ini cuma dipotong jadi pemrogramannya saja. Nah, nanti link untuk oke. Kalau kita lihat deskripsinya seperti ini saja ya, silakan dibaca dulu, boleh di pause ya. Nah, ini ada tag permasalahannya enggak? Oh, nomor teori saja ya. Oke, kartu pertama X ya, kemudian oke, kita lihat contoh, contohnya di sini kalau kartunya 6/3 itu ternyata 3 ya. Nah, kalau 6/3 nanti inputnya 6/3, outputnya 3 ya. Oke, kita akan mencoba menebak apa outputnya gitu aja ya, kita tebak-tebak saja dulu. Kalau gini kan 100 sama 1 kan dipilih yang kecil ya. Kalau di sini kita lihat ternyata dipilih yang kecil. Pilih yang kecil itu tebakan dasar paling pertama ya. Nah, tapi ada tebakan yang lebih itu ya. Sebagai contoh ya, misalnya X-nya pertama dipilih 2 ya. X-nya itu pilih 2 ya. Kemudian ambil kartu 4 ya misalnya ya. Ambil kartu 4. Ambil 4. Berarti selanjutnya untuk kartu ketiga ya, selanjutnya diambil apa? Selanjutnya ambil 2 ditambah 4 ya, yaitu 6 ya. Kalau kita ikuti di soalnya ya, di soalnya setiap giliran ini ya. Oke, ini nanti diambil 6, berarti di tangan sudah ada 3 kartu ya. Misalnya kita buang itu, kalau dibuang 2, kalau misalnya kita buang 2, berarti kan di tangan ada apa? Di tangan ada 4 sama 6 saja ya. Nah, kalau kita ikuti apa ini ya, cara kita coba-coba yang barusan ya, di tangan ada 4 dan 6 ya. Nah, kalau kita coba berarti kan nanti dapatnya 4 ya kan. Kalau kita coba cara barusan kan dapatnya 4. Nah, ternyata harusnya kan 2 ya, yang benar kan 2. Yang benar ini 2. Gimana caranya? Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan FPB ya. Perhatikan bahwa gini, perhatikan kan yang dicari kan yang X ya, yang awal ya. Perhatikan kalau 2 itu akan sama dengan FPB dari 4 sama 6. Oke, bisa dicari contoh yang lainnya ya. Ternyata awalnya juga FPB-nya ya. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi sebenarnya cari FPB-nya ya, soalnya ini ya. Halo? Ya, Paham ya? paham. Mudah ya sebenarnya ya. Lah tinggal ngodingnya saja ya. Yang perlu hati-hati ya. Yang perlu hati-hati di sini ada sesuatu ya yang membuat harus hati-hati ya. Oke, perhatikan ini. Perhatikan ini batasnya ya. Perhatikan batas ini. Yes, sampai ke sana ya. Perhatikan batas ini. Ini nggak bisa pakai INT ya, harus long.
kalau di C++ ya. Karena batasnya INT kalau nggak salah 10 pangkat 9-an ya. Sekitar segitu. Ini ada 10 pangkat 12, berarti nggak bisa masuk di INT. Kita harus pakai long-long ya. Tipe datanya ya. Oke, gitu aja ya sebenarnya ya. Nah, sekarang kita buat codingnya ya. Saya hapus dulu ininya. Nah, sekarang buat codingnya. Kita lihat inputnya gimana. Inputnya cuma AB ya. Berarti seperti yang tadi di syarat soal ya. Atau apa ini batasan ya. Kita butuh long ya. A sama B ya. Terus terima input. B, gitu aja ya. Ini kita siapkan data AB terus input AB ya. Kemudian yang kita keluarkan hanya butuh GCD kan ya, atau kalau di sini kan GCD namanya ya. Nah, paling mudah kita menggunakan fungsi built-in ya. Nah, gitu aja ya. Dari sini kayaknya sudah bisa ya, kita coba. Oke, gini aja ya. Long-long, terus terima input sama outputnya GCD ya. GCD fungsi built-in GCD ya. Untuk mencari oke. Kita coba compile. Kita compile dulu. Ya, nunggu kompilasinya selesai. Oke, ternyata di sana tidak ada ya. GCD itu nggak ada di IOStream biasanya ya. Nah, kita ganti menjadi yang atas ya, yaitu bits ya. Nggak tahu kalau ini header aslinya apa ya. Saya coba kayaknya ada nggak kalau di algoritma ya. Oke, coba compile ulang. Salah pencet. Oke, ternyata ada di algoritma ya. Cara lainnya kalau nggak hafal apa headernya ini ya, ternyata ini berisi GCD ya. Si GCD. Oke. Kita butuh algoritma ya. Kalau nggak hafal ininya bisa langsung ini ya, bits ya. Kalau nggak hafal header ada algoritma ya. Oke. Kita coba sekarang jalankan ya. Kalau kita input 6 sama 3, keluarnya kan 3 harusnya ya. Kalau inputnya 6 sama 3, oke sudah keluar 3. Kalau inputnya 1 sama 100, keluarnya 100. Oke. Ini sudah selesai secara contoh ya, contoh masukan 1 sama contoh masukan 2. Nah, tinggal kita lihat submit ya. Kita coba submit. Siapa tahu ada kesalahan lain yang perlu diperhatikan ya. Oke. Ya, sudah selesai ya dan accepted ya dapat nilai 100 ya secara test case yang diberikan di server ya. Bisa jadi ada test case lain ya nanti ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Halo? Paham ya? Tidak ada. Terlalu mudah atau gimana ya? Nah, ini yang kadang itu yang nggak begitu ada ya GCD ya, nggak begitu ingat ya. Tapi biasanya kebanyakan ada ya kalau GCD itu ya di compiler yang agak baru ya. Oke, kalau gitu saya akhiri dan terima kasih telah mengikuti apa ya pembahasan ini ya, walaupun cuma satu ya. Sebenarnya saya butuh ada banyak yang tanya gitu ya. Ya nggak masalah. Kalau gitu saya akhiri dan terima kasih.